Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunda pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di tahun 2020. Penundaan tersebut sejalan dengan realokasi anggaran yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menangani penyebaran virus COVID-19. Dari total anggaran 2020 yang sebesar 120 triliun rupiah, Kementerian PUPR melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar 44,58 triliun rupiah. Realokasi anggaran bersumber dari penundaan paket-paket kontraktual yang belum lelang dan pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda pada tahun depan. Pemerintah juga berubah paket-paket proyek single years tahun 2020 menjadi paket tahun jamak. Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50% dari sisa anggaran yang belum terserap pada 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut kontrak infrastruktur senilai 7,83 triliun tertunda akibat penyebaran virus corona. Namun pemerintah akan memprioritaskan pengerjaan paket proyek tersebut pada 2021 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini tentu saja mengenai bagaimana dinamika dari sektor infrastruktur pada saat pandemi COVID-19. Sudah bergabung bersama kami Mas Fitra Faisal. Selamat pagi Mas Fitra. Pagi, Mas Ya, David. terima kasih Mas Fitra sudah bergabung di Market Review. Ada penundaan sejumlah proyek-proyek infrastruktur, Mas Fitra, yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Bagaimana sebetulnya ini memberikan dinamika lah ya untuk growth dari sektor infrastruktur selama tahun 2020? Ya, jadi kalau kita lihat performance per sektor, memang sektor infrastruktur ini merupakan salah satu sektor yang kinerjanya tidak terlalu baik ya. Jadi kalau kita lihat yang kinerja sangat baik, kinerja tidak baik sampai kinerja sangat buruk. Ini infrastruktur masuk ke kinerja yang tidak baik begitu ya. Memang bukan yang paling buruk, tetapi masuk ke ranah yang tidak baik. Nah, kenapa ya? Karena memang betul sekali pencetus atau stimulan proyek-proyek infrastruktur adalah pemerintah begitu kan. Nah, dengan dikuranginya anggaran untuk infrastruktur ya sekitar 44 triliun, maka gerak atau geliat dari pemerintah untuk membiayai sektor infrastruktur ini tentunya terhambat. Belum lagi ditambah dengan baik protokol-protokol kesehatan dan juga pembatasan yang menyebabkan pembangunan di sektor infrastruktur dan konstruksi ini tidak berjalan optimal. Tetapi sebenarnya selalu ada jalan keluar gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sekarang fokusnya adalah di kesehatan, di sektor UMKM yang mana itu butuh topangan atau dukungan secara cepat dan segera. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sektor infrastruktur ini nantinya ketika kita memasuki ke periode pemulihan ekonomi nasional, ini akan menjadi salah satu game changer juga gitu ya. Jadi bagaimana kemudian infrastruktur ini bisa difokuskan ke sektor-sektor atau dikaitkan dengan sektor-sektor yang sebenarnya punya kinerja yang baik juga gitu ya. Seperti misalnya kinerja yang paling baik di tengah pandemi ini adalah di sektor ICT. Nah, ICT ini kan sebenarnya kalau kita bicara infrastruktur, kita juga bisa bicara mengenai infrastruktur yang bisa menopang ICT. Nah, kalau misalnya bisa fokus di situ, maka kecepatan atau recovery rate dari ekonomi Indonesia itu akan bisa berjalan lebih cepat. Yang kedua, di sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini sebenarnya kalau dari sisi demandnya bukannya turun begitu ya, malah cukup meningkat ya, cukup signifikan. Tetapi yang permasalahan dari sektor pertanian adalah dari sisi logistik, ya, dari sisi bagaimana delivery services-nya. Nah, ini yang harus diperbaiki dan ini yang sebenarnya bisa ditopang oleh proyek-proyek infrastruktur ke depan, fokus ke sektor pertanian, fokus ke sektor ICT dan juga bisa fokus ke sektor kesehatan, di mana kita melihat bahwa demand atau growth dari sektor kesehatan dalam beberapa waktu ini sangat meningkat cukup signifikan. Rumah sakit juga membutuhkan alat-alat dan juga bahkan ruang-ruang tambahan begitu ya. Ini demand yang sebenarnya growing begitu dan itu sebenarnya bisa ditopang oleh infrastruktur. Begitu Mas.
Baik, Mas Fitra, ada janji dari Kementerian PUPR untuk memprioritaskan proyek-proyek yang tertunda karena realokasi anggaran, karena anggarannya kemudian diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Prioritas ini kemudian akan dilakukan pada saat masuk tahun 2021. Sejauh mana ini dapat menjadi sebuah hal yang kemudian dapat dipegang lah oleh teman-teman industri infrastruktur, bahwa memang nanti begitu masuk tahun 2021 secara growth ini akan tumbuh cepat. Ya, jadi memang peran pemerintah dalam hal ini cukup besar. Sektor swasta dalam hal ini terus terang cuma kebagian remah-remahnya aja gitu ya. Jadi cuma dapat proyek-proyek turun dari pemerintah. Ketika pemerintah mandek, swasta pun ikut-ikutan mandek gitu ya. Apalagi ketika proyek-proyek tertentu ini kemudian tidak dilaksanakan. Mereka kan sebenarnya sudah mengisi kompartemen-kompartemen infrastruktur sebagai penopang infrastruktur pemerintah itu sebenarnya sudah sejak awal tahun gitu ya. Tetapi kemudian terhenti karena pandemi, mereka sudah keluar uang, tapi ketika mau direimburse ke pemerintah, ya pemerintahnya masih ada refocusing gitu. Nah, ini akan sangat penting sekali buat mereka untuk bisa tetap survive. Ya, seharusnya sih tidak mesti tunggu sampai 2021. Ya, ada proyek-proyek yang memang kalau memang sudah direncanakan di tahun ini, bahkan sudah dijalankan, seharusnya jangan ditunda. Karena memang peluang bagi sektor swasta dalam hal ini untuk kolaps itu cukup besar. Karena mereka butuh cash flow gitu, dan ini yang bermasalah buat mereka. Yang kedua, ya tentunya ini akan menjadi game changer ya, karena biar bagaimanapun ini akan menjadi shovel ready project yang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Baik, Mas Faisal, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan kembali berbincang bersama Mas Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Tetap di Market Review.